Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali bisa memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Pagi hari adalah momen yang indah untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan mengingat siapa yang memegang hidup kita. Bukan pekerjaan, bukan situasi, bukan perasaan, tetapi Tuhan yang setia yang kita sembah dan percayai. Mazmur 92 mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang baik untuk kita lakukan di awal hari, yaitu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Bukan karena keadaan selalu baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Mari kita membaca dari Mazmur 92 ayat 1-3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk melakukan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sahabat terkasih, pernahkah kita memulai pagi dengan hati berat? Bangun, lihat jadwal penuh, masalah belum selesai, beban belum terjawab. Rasanya ingin menarik selimut dan menghindari hari itu. Ada seorang ibu yang setiap pagi bangun dengan rasa lelah. Pikirannya penuh dengan tagihan, kebutuhan rumah, pekerjaan, dan kesehatan yang tidak stabil. Suatu hari, ia mendengar sebuah pesan sederhana. Cobalah memulai harimu dengan menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Awalnya terasa sulit. Dalam pikirannya, ia selalu berkata, "Apa yang mau disyukuri? Masalahku saja belum selesai." Tapi ia mencoba. Hari pertama, ia hanya bisa menyebut, "Tuhan, terima kasih aku masih bisa bangun." Hari kedua, "Terima kasih untuk udara yang aku hirup dan anak-anakku yang sehat." Hari ketiga, "Terima kasih karena aku tidak menghadapi semuanya sendirian." Seminggu berlalu, masalahnya belum lenyap, tapi ada yang berubah. Hatinya menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena ia mengizinkan bersyukur membuka pintu bagi damai Tuhan masuk setiap pagi. Kadang, perubahan hidup tidak dimulai dari hal besar, melainkan dari melatih hati untuk bersyukur. Sahabat terkasih, Mazmur 92 adalah mazmur untuk hari Sabat, hari perhentian, hari untuk menyadari siapa Tuhan. Ayat 1 berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Artinya, ada manfaat rohani dan emosional ketika kita memilih memuji Tuhan. Bersyukur mengalihkan fokus dari kesulitan kepada kebesaran Tuhan. Ayat 2 mengajarkan ritme rohani yang sehat. Pagi hari memberitakan kasih setia Tuhan. Malam hari mengingatkan kesetiaannya. Pagi dan malam, awal dan akhir hari dibingkai oleh bersyukur. Di antara kedua waktu itu, hidup bisa berantakan. Tapi jika pagi dan malam berdoa kepada Tuhan, hidup kita memiliki kestabilan. Ayat 3 berbicara tentang pujian dengan musik. Pada zaman itu, musik dipakai bukan untuk menciptakan suasana, melainkan untuk menyatakan siapa Allah bagi mereka. Pujian adalah respon iman, bukan sekedar perasaan. Sahabat terkasih, dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus dan Silas dipenjara setelah memberitakan Injil. Mereka dipukul, dirantai, dan ditempatkan di ruang paling dalam. Tidak ada kenyamanan seperti kita hari ini. Kalau mereka mengikuti perasaan, mungkin mereka akan mengeluh atau putus asa. Namun, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di tengah malam. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirim gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, rantai terlepas. Pelajaran untuk kita,
yaitu pertama, pujian tidak selalu mengubah situasi duluan, tapi pujian mengubah hati kita menghadapi situasi. Yang kedua, seringkali setelah hati berubah, Tuhan bekerja dalam keadaan. Mazmur 92 bukan sekedar teori, itu nyata. Syukur dan pujian bukan hanya kuasa mengubah hari, bahkan lembah gelap sekalipun. Sahabat terkasih, bagaimana kita mempraktekkan Mazmur 92 ayat 1-3 ini? Beberapa langkah yang sederhana. Yang pertama, mulai pagi dengan 3 kalimat syukur. Walau sederhana, ini melatih hati melihat tangan Tuhan. Yang kedua, pilih satu lagu pujian setiap pagi. Tidak perlu menunggu mood, pilih, putar, dan ikut bernyanyi dengan hati. Yang ketiga, tuliskan satu kesetiaan Tuhan setiap malam. Entah hari itu mudah atau berat, selalu ada satu bukti kasih Tuhan. Yang keempat, ubah rutinitas menjadi ibadah. Pagi saat menyeduh kopi, saat berangkat kerja, saat menyiapkan keluarga, katakan dalam hati, Tuhan, Engkau baik. Yang kelima, jika sedang bergumul berat, buatlah deklarasi iman sederhana. Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang menanti hari ini, tapi Engkau ada, Engkau setia, dan Engkau memegang hidupku. Sahabat terkasih, pagi ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari. Tapi kita tahu satu hal yang pasti. Tuhan yang kita puji pagi ini adalah Tuhan yang menyertai kita sampai malam nanti. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk memulai hari dengan syukur dan pujian. Ajari hati kami untuk melihat kasih setiamu di pagi hari dan mengingat kesetiaanmu di saat malam. Bagi yang bangun dengan beban, berilah kekuatan. Bagi yang sedang menanti jawaban, berilah damai. Bagi yang sedang letih, pulihkan. Tuntun langkah kami sepanjang hari ini, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.